halo semua, ketemu lagi di channel Reverse Indonesia. Terima kasih yang sudah setia menunggu video-video saya. Jika kalian yang belum mensubscribe video saya atau kalian yang baru menonton video ini, bisa kalian subscribe terlebih dahulu karena akan banyak informasi-informasi tentang seputaran akuarium air laut, akuarium air tawar, dan binatang-binatang lainnya. Oke, stay tune terus di channel saya. Oke, kali ini di depan kita ini adalah akuarium air laut mini tank saya, mini reef tank saya. Ini yang saya sudah buat kurang lebih 1 bulan, dan ini penampakannya sudah mulai bersih dengan 2 keong. Sepertinya 2 keong ini sangat kewalahan ya. Kalau bisa kita lihat di video sebelumnya itu sangat masih tertutupi lumut di sini. Di sini juga tertutupi lumut karena saya baru memasukkan 2 keong saja yang bekerja di sini. Jadi ini keong satu, keong yang satunya lagi mungkin dia masih ada di sela-sela, nggak kelihatan juga di sela-sela mungkin dia, jadinya masih kurang juga. Yang kemungkinan besar nanti akan saya tambahkan 1 keong lagi atau 2 keong lagi yang akan saya ambil di akuarium saya yang sebelumnya itu, karena saya masih belum sempat untuk membeli keluar biotanya dikarenakan masih banyak penutupan jalan yang masih belum bisa kita lewatin untuk berbelanja di tempat yang biasa saya belanja. Oke, kita langsung aja kita lihat di sini. Ini adalah akuarium yang pertama yang kita buat dari episode pertama. Ini bisa dilihat untuk koral-koralnya masih tetap sama. Untuk ikannya, ikan yang awal yang ada giru itu sudah mati, kemudian ada banyak keong-keong juga yang sudah mati, tapi pertumbuhan koralnya masih hidup, kemudian alga-alganya juga masih sangat baik juga hidupnya. Untuk ikan-ikannya masih yang si ini aja, panter dan si botana. Ini adalah ikan-ikan yang ada di pinggiran di pinggiran pantai saja, jadi bukan yang ada di tengah lautan, tapi dia ikan ini juga bisa berada di tengah lautan. Dan kondisi suhu untuk ikan ini, untuk ikan sendiri suhunya itu kalau bisa itu di atas dari 25 derajat Celcius, karena kalau terlalu dingin menyebabkan ikan cepat staminanya turun menjadi drop dan mudah terserang penyakit, jadi seperti itu ya. Kemudian untuk di tank kedua, untuk koral-koralnya masih tetap sama, tidak ada yang perubahan, tidak ada penambahan juga ya, masih karena sama juga karena pandemi corona ini. Jadi saya masih belum bisa atau belum sempat untuk keluar membeli beberapa biota tambahan atau ikan-ikan tambahan. Tapi emang sengaja untuk akuarium ini saya tidak akan menambahkan ikan lagi, cukup 2 ikan Nemo Black Cotton ini saja. Untuk ini ini pohon apa ya namanya ya, pokok pohon ini lupa sampai saya namanya. Nah, pohon ini bakau. Nah, ini pohon bakau ini saya hanya tancapkan saja, jadi tidak menyentuh sampai ke tanahnya, jadi hanya ada di sela-sela batu itu saja. Dia masih tetap hidup sampai sekarang. Nah, ini daun-daunnya sudah mati dikarenakan mati dikarenakan dia menempel kena lampu, jadi tidak bisa. Tapi sudah ada yang bisa keluar, tapi ini karena tidak bisa keluar, harusnya saya arahkan seperti ini nanti biar dia mengambil sinar lampu yang ada di ruangan kamar saya ini. Jadi dia masih tumbuh, dapat grow up dia ke atas gitu ya. Nah, di episode kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, beberapa pertanyaan kalian. Mungkin saya akan lihat di HP nanti beberapa pertanyaan, nanti akan saya jawab. Nanti kemungkinan besar saya akan buat beberapa part untuk menjawabnya, karena tidak mungkin saya menjawab sekaligus karena sangat banyak sekali pertanyaan kalian, para subscriber saya, tentang akuarium laut ini, tentang apakah mesinnya kuat, seberapa bagus, terus belinya di mana, koralnya seperti apa, dan banyak lainnya. Nanti itu akan kita jawab satu persatu. Oke, sambil kita menunggu untuk menjawab pertanyaan, saya akan melakukan rutinitas saya, yaitu adalah dengan memberi makan koral-koral saya ini. Oke guys, ini adalah makanan ikan saya yang selama ini saya pakai.
Jadinya ada kegiatan saya setiap paginya itu, kalau saya gerakan seperti ini, ikan-ikan ini sudah pada menunggu di depan karena mereka tahu mereka akan diberi makan. Jadi sangat seperti itulah akuarium air laut. Jadi sangat mudah kita treatment ikannya karena ikannya sendiri cepat jinak gitu ya. Oke, kita langsung akan memberi makannya. Jadi di sini tidak memberi makan tidak memberi makan secara banyak, cuman sedikit-sedikit, tapi ya konsisten aja kita kasihnya. Oke. Nah, ini. Nah, seperti itu. Kita juga bisa hand feeding seperti ini. Nah, mungkin karena ikannya masih malu-malu jadi belum terbiasa. Nanti kita akan hand feeding di bagian Nemo Black Photonnya ini. Oke. Ya, sekarang kita akan kasih ke Nemo Black Photonnya. Ini ada ikan Nemonya. Kita hand feeding juga di sini. Ya, sambil hand feeding. Jadi seperti inilah cara memberi makan ikan akuarium air laut. Jadi buat mempermudah penjinakan dia, gitu ya. Ini sangat jinak. Jadi kalau dia sudah jinak, kita juga enak jadi buat melihatnya. Oke. Ya. Mungkin itu saja untuk memberi makannya. Untuk masalah saya melakukan dosing, nanti saya tidak lakukan. Nanti saya akan lakukan di belakang video ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari kalian-kalian semua. Oke guys, kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sudah masuk ke kolom komentar saya. Oke, yang pertama ini dari atas saja saya baca ya. Ini ada yang nanya, kalau di waktu kasih makan apakah protein skimmer tetap dinyalakan? Jawabannya adalah tetap dinyalakan, karena itu tidak mempengaruhi sama sekali kecuali kamu mau dosing seperti purple up atau bakteri starter atau dan lainnya. Itu baru wajib kamu matikan skimmernya kurang lebih 1-2 jam, kemudian kamu bisa hidupkan kembali. Karena kalau kamu nyalakan nanti kasihan dosing yang kamu pakai itu malahan terbuang dengan sia-sia. Kak, kalau beli koral lewat online sarannya lewat apa? Kalau yang online lebih bagus sih kalian lewat Tokopedia aja atau lewat Facebook. Di Facebook juga sudah banyak ada yang menjual koral-koral, tinggal kalian sesuaikan dengan tempat tinggal kalian, apakah mereka yang bisa mengantarkannya ke sana atau tidak. Tapi kalau untuk di Bali sendiri sangat sulit untuk mengirim ke luar gitu ya. Suhu paling rendah untuk koral dan ikan berapa beli? Kalau 18 derajat bisa atau tidak? Kalau 18 derajat itu kalian sama dengan menyiksa ikannya ya. Kalau ikan-ikan yang kita punya sekarang ini rata-rata kan suhunya berkisar di antara 24 derajat Celcius sampai ke 31 atau 32. Itu untuk ikan ya. Untuk koral beda lagi. Kalau kalian pakai 18 derajat Celcius, nanti takutnya itu ikannya bisa rentan terkena penyakit karena daya tahan tubuhnya yang menurun. Karena ikan-ikan yang ada di pasaran itu ikan-ikan yang diambil di antara pesisir pantai sama di tengah laut, bukan di laut yang dalam. Kalau yang di laut yang dalam otomatis 18 derajat Celcius itu bisa, tapi sangat sulit kalian mencari ikan-ikannya karena memang tidak ada yang menjualnya mungkin ya. Oke, lanjut lagi. Seroja bisa berdiri gitu, gimana cara masangnya bang? Ajarin cara pemasangannya. Untuk cara pemasangan sebenarnya sama aja. Bagaimana dia mau berdiri itu adalah diatur di pencahayaan kalian. Kalau pencahayaan kalian bagus, otomatis koral kalian itu akan mau berdiri dengan sempurna gitu ya. Tapi kalau pencahayaan kalian kurang, koral kalian juga bakal redup, atau arus kalian yang terlalu kencang. Nanti koral kalian itu apapun jenis koralnya, bukan hanya seroja ya, nanti koralnya bisa melengkung gitu ya. Tapi tetap saja itu tetap masih bisa hidup asal pencahayaannya yang kuat. Kalau pencahayaannya tidak ada, otomatis koral kalian akan tidak dapat tumbuh gitu ya, tidak dapat tumbuh dengan semestinya. Rekomendasi beli NSW di Bali yang bagus di mana? Kalau di Bali sendiri, kalau tepatnya di Denpasar, yang jual NSW itu banyak. Ada di Kayu Mas, ada di Imam Bonjol, terus ada di Bali Reef.
Tapi kalau kalian mau cari yang bagus, sebenarnya langsung ambil sendiri di pantai, apalagi di Bali sangat banyak pantai. Kalian bisa ambil di saat surut air laut. Nah itu di sana kalian ambil, karena kalian ambilnya agak ke tengah biar mendapatkan air yang bagus. Jangan kalian ambil yang di pesisir pantainya. Kalau yang di pesisirnya takutnya itu air yang sudah kotor, karena ibaratnya pesisir pantai itu adalah skimmer alam yang dibuat oleh alam gitu. Jadi sangat tidak direkomendasikan ngambil air yang di pesisir pantai. Lebih bagus ngambil yang di tengah pada saat air surut. Bang mau tanya, itu udah berapa lama nggak dibersihkan? Kalau ini sudah tidak dibersihkan kurang lebih 1 bulan. Akuarium yang mini reef tank itu 1 bulan saya tidak bersihkan. Dosing masih tetap saya lakukan, pencahayaan juga tetap itu dalam artian tetap dengan rutinnya yang hanya 8 jam atau sampai 10 jam per hari, tidak lebih dari itu. Bang pakai aerator gak? Kalau pakai aerator saya memakainya pada saat kondisi yang genting. Genting menurut saya itu pada saat amoniak yang berlebih yang membuat air menjadi berkabut. Pada saat itulah kalian bisa menaruh aerator di dalam akuarium kalian. Oke, nama keongnya apa? Kalau di tempat saya namanya keongnya adalah keong turbo. Itu sangat bagus untuk membersihkan koral. Ditambah lagi satu ikan yang namanya ikan jabing. Jabing yang di pesisir saja cari, atau jabing coklat, itu juga bagus untuk membersihkan pasir yang ada di bagian bawah. Oke. Kemudian kalau akuarium laut pakai filter belakang bisa juga. Bisa. Ini yang saya pergunakan sudah 2 akuarium. Yang pertama mini reef tank ini. Yang pertama itu adalah akuarium bending. Kemudian yang bending yang besar. Kemudian akuarium yang kedua adalah mini reef tank ini. Ini saya pakai juga menggunakan filter hang on. Berapa lama cycling bang? Kalau cycling itu tidak ada batas waktunya ya, karena cycling itu tidak bisa ditentukan karena tiap akuarium itu punya tingkat cycling yang berbeda-beda, karena tergantung kebesarannya juga, kemudian tergantung dari apa yang dia gunakan untuk dosingnya dan yang seperti itu. Jadi tidak ada ilmu pasti untuk masalah dosing ini. Kemudian kita akan lihat lagi ini, kalau sudah ada biotonya bersihkan kacanya boleh nggak? Harus. Kalau kalian tidak bersihkan apa yang kalian lihat nanti gitu ya. Jadinya kalian harus membersihkan kaca akuariumnya. Kalau bisa itu tiap hari. Gunakan alat seperti saya yang kemarin itu, cukup dengan 1 bilah bambu ditambah dengan kapas. Nah itu yang diikat di ujungnya, nanti kalian bersihkan aja, karena lumut di akuarium air laut itu lebih mudah dibersihkan ketimbang lumut yang ada di akuarium air tawar. Media filternya pakai apa? Kalau media filter yang saya pakai di ketiga akuarium saya ini hanya kapas saja, tidak ada media filter yang lain, karena yang satu di mini reef tank itu saya taruh kristal bio di bawahnya itu sebagai rumah bakteri, karena saya tidak bisa menaruh rumah bakteri di dalam HOB saya gitu ya. HOB itu hang on back filternya itu, jadi tidak bisa taruh di sana. Jadinya saya taruh di bagian dasar akuarium saya, lalu ditutup dengan pasir. Jadi di sana saya taruh media untuk bakteri saya. Oh, bisa nggak beli ngelemnya pakai lem Korea? Bisa aja kalau kalian posisinya dalam kering gitu ya. Tapi kalau kondisi basah, lem Korea malah tidak mau menempel nanti dengan sesuai. Tapi lem Korea juga bisa dipergunakan untuk menempel seperti polip. Polipnya kan ada banyak, itu ada jenis-jenis polip itu. Nah, polip-polip itu bisa kalian tempel, polip atau zoa ya kita bilang, itu kalian bisa tempel menggunakan lem Korea. Water change berapa persen? Kalau saya setiap akuarium saya water change itu hanya 20% dari ketinggian atau total air yang ada di dalam akuarium, jadi tidak lebih dari itu. Sambil kita lihat-lihat pertanyaan ini, saya ingin mengingatkan buat kalian, bagi kalian yang belum ikut giveaway part keempat tentang protein skimmer, segera ikut ya, karena sebentar lagi hari Minggu ini saya akan undi, saya akan buatkan videonya. Kita akan langsung undi secara real. Siapa yang mendapatkannya itu akan saya kirimkan langsung tanpa ada penambahan biaya apapun gitu ya. Jadi tidak ada penambahan biaya apapun, tinggal kalian tulis, tinggal nanti saya akan menghubungi kalian di nomor yang WA yang kalian sudah terterakan di kolom komentar. Ingat, komennya kalian itu harus di giveaway part keempat ya, jangan di video saya yang lainnya, karena kalau video saya yang lain takutnya kalian masih tidak masuk. Kemudian jangan membuat
flood komen. Jadi komen yang boom komen gitu saya tidak bisa ambil, nanti kalau saya lihat ternyata dia lebih dari satu komennya, jadi mereka tidak akan dapat, kita akan undi lagi dan dengan peserta yang lainnya untuk mendapatkannya. Oke, nah seperti ini oke lah kalau yang seperti ini ya, semua menang amin. Tapi dia buatnya sangat banyak ya, kemungkinan nggak bisa juga. Dan ini penempatannya salah ya, salah naruh tempat dia ini. Nah ini ada pertanyaan juga, Bang, ukuran akuarium saya 80 x 40 x 45, wave maker, filter, sama skimmer yang cocok untuk akuarium segitu yang mana, Bang ya? Kalau kalian ingin yang murah, kalian bisa pakai Sobo WP50, itu pakai 2 aja untuk taruh di kanan dan kirinya. Kemudian untuk jenis filter tergantung juga, kalau kalian pakai filter yang belakang seperti saya, mungkin kalian harus 2 ya, pakai filter HOB yang besar itu 2 biji. Kemudian untuk skimmernya, kalau skimmer yang kalian pakai ada SAM-nya, itu kalian bagusnya itu yang 700 liter, kapasitas yang 700 liter. Kemudian kalau yang kalian punya tidak memakai SAM sama sekali ya, pakai yang skimmer batangan seperti saya itu mereknya Dymax. Kurang lebih harganya itu di 200 ribuan gitu dah. Jadinya itu juga udah cukup dengan menggunakan aerator, jadinya sangat simpel juga gitu. Oke, sekian aja video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video-video saya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe video saya. Oke, salam Reverse Indonesia, bye.